Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel Samsuas R24 ya teman-teman. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips ya atau sharing ya. Kesempatan video kali ini saya akan sharing tentang seputaran senapan angin ya teman-teman. Itu senapan angin uklik ya. Itu tips cara menggunakan senapan angin uklik yang baik dan benar ya. Di sini ada beberapa poin ya yang harus kita pelajari. Ini video dikhususkan untuk teman-teman yang baru mengenal hobi menembak dengan menggunakan senapan angin ya. Dan untuk teman-teman yang sudah senior ya atau yang sudah main senapan anginnya lama ya, ini mohon masukannya ya jika video saya itu ada kurangnya ya teman-teman. Nah, di sini saya hanya sharing saja untuk teman-teman pemula ya yang baru mengenal dunia senapan angin ya, supaya bisa sama-sama belajar ya teman-teman. Karena saya juga masih dalam belajar ya menggunakan senapan angin. Ini yang saya pakai senapan angin uklik ya teman-teman. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga puasanya tidak bolong-bolong ya. Oke, ini di sini ada beberapa poin ya. Poin pertama yang harus kita perhatikan yaitu saat memompa. Kebanyakan teman-teman pemula ya, khususnya saya ya, pas masih dalam pas masih baru-baru menggunakan subtrigger ini, saya sering terjepit ya teman-teman pas saya mompa. Kan mompa itu seperti ini. Nah, saya sering terjepit tangan ya. Nah, jadi kita itu untuk supaya tidak terjepit si jari, jadi kita menggangnya itu mengepal ya, tuh seperti ini. Jadi jangan gini, jadi jangan gini ya megangnya, gini ya, tuh. Jadi ini jari-jari ini di dalam ya, tuh. Jadi menahan ya. Kalau gini, ini ada yang kejepit tuh. Jadi nantinya itu ketika si stang pompanya itu mepet ke dalam ya, jadi menyedot angin ya. Jadi tangan kita nantinya kejepit ya. Itu saya pernah mengalami kejepit si jari tangan ya. Nah, itu ya yang harus diperhatikan untuk teman-teman pemula itu pas mompa ya. Saya juga sering mengalami ya teman-teman seperti itu. Dan kemudian ketika kita memompa, jadi jangan dulu dimasukin mimis ya teman-teman. Jadi kita pompa terlebih dahulu, misalkan pompa 5 kali ya, pompa 5 kali. Nah, jika sudah dipompa 5 kali, ini sudah fix, maksudnya sudah fix, ada target ya, target di depan. Kita sudah mompa 5 kali, nah baru kita masukkan mimis ya. Jadi jangan kita masukin mimis terus kita pompa ya, itu tidak dianjurkan ya teman-teman, karena akan berakibat fatal ya ketika si plat L-nya itu aus. Karena ini sistemnya bukan sistem hammer ya, karena kebanyakan sistem senapan angin uklik sekarang itu sistem plat L ya. Jadi kalau si plat L-nya itu aus, ini bisa nembak sendiri ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman menggunakan unit ini kita pompa dulu baru kita masukin mimis ya. Jadi jangan kita masukin mimis dulu baru pompa, itu jangan ya. Nantinya itu akan menembak sendiri ya, takutnya itu kena ke orang ya teman-teman. Kita harus bijak dalam menggunakannya ya. Jadi takutnya kena ke orang ataupun juga ke ke genting ataupun ke atap orang ya. Jadi nantinya itu akan jadi masalah ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita pompa terlebih dahulu untuk senapannya. Kalau sudah dipompa baru kita masukin mimis lalu kita nembak ya, kalau sudah pas ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tips yang ketiga ya. Ini tips yang ketiga itu
dari peredam ya. Nah, ini dari peredam. Usahakan ketika teman-teman membeli peredam itu yang lurus ya, atau center dengan si laras ya. Karena kebanyakan senapan itu kan kita membeli senapan terpisah dengan peredam ya. Jadi kita membeli senapannya terlebih dahulu, terus kita membeli peredamnya ya. Adapun juga yang kalau di online ataupun juga di toko itu bisa langsung membeli ya. Kalau di toko itu enaknya bisa langsung dicoba ya teman-teman. Kalau di online itu tidak bisa dicoba ya. Jadi kita beli langsung, kita pakai, pas tidak pas kita pakai saja ya. Kita akalin kalau tidak pas ya. Itu untuk kekurangan untuk membeli di online ya teman-teman. Dan jika membeli di toko, si peredamnya itu harus dipastikan center dengan laras ya. Ini saya pernah mengalaminya ya, ketika si peredam ini tidak center dengan laras, jadi si mimis kita tembakan ngacak ya. Karena kendala ngacaknya itu dari ini ya, jadi si mimisnya itu menumbruk ke peredamnya ya. Alhasil tembakannya tidak akurat ya teman-teman. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan ya itu ya. Jadi untuk mengecek si mimis ini lurus atau tidak, kita centerin dari depan ini terus ke lubang chamber. Lubang chamber kita kasih apa namanya? Usahakan si lubang chambernya ini kosong, terus kita kasih cahaya ya center, terus kita lihat dari depan ya, seperti itu. Lihat ketika si lubang sininya kita kasih center terus menyala ke peredam itu lurus, berarti itu lurus ya. Dan juga ada tips untuk meluruskannya itu seperti kita tembakan menggunakan plastik ya, kantong plastik, kita buleng apa namanya, kita masukin ke peredamnya itu, kita lilit menggunakan benang, terus kita tembakin ya ke kainnya di bawah kita tembakin. Jadi kita lihat si apa namanya, si mimisnya itu mendarat di sisi ataupun juga di tengah ya. Dan bisa kita lihat juga kalau di apa namanya, di kain itu ya, si mimisnya ada yang cacat atau tidak ya. Kalau tidak ada yang cacat berarti si mimis lurus ya, jadi tidak berpengaruh ke peredam, jadi aman ya. Seperti ini aman ya teman-teman, peredamnya sudah center. Pas saya tembakin ini sudah nitik ya. Pernah juga ini tidak nitik ya, yaitu kendalanya itu dari si ini ya, si apa namanya, beratnya ya agak bengkok. Jadi saya perbaiki ya, sekarang sudah kembali normal ya. Yang selanjutnya ini ada poin yang keempat ya, karena barusan poin yang ketiga, sekarang poin yang keempat. Jangan sering-sering mengasih seal dan juga sehernya itu minyak atau pelumas ya. Untuk mengasih pelumas ini sih bagus ya, untuk melumasi si seher dan juga karet klep ya. Ini bagus ya untuk dilumasi, tapi kita jangan sering-sering ya untuk melumasinya, karena akan berpengaruh ke tabung kapsul angin ya. Ketika kita banyak menggunakan pelumas seperti minyak ataupun silikon oil, itu berpengaruh ke sini ya, ke tabung angin yang seperti ini ya, yang setabung itu kapsul yang V5 ya. Itu akan berpengaruh ya teman-teman, akan cepat bocor ya, pengalaman saya itu. Karena ini si gram-gram dari pipa tabungnya itu ke bawah dengan itu, dan akan menyebabkan kotor ya, mudahnya bocor untuk senapan anginnya. Itu untuk poin yang keempat ya. Dan untuk poin yang kelima yang harus diperhatikan teman-teman, yaitu si grendel. Grendel ini jadi kan si angin dari tabung kapsul itu ke chamber ya, dan chamber untuk lubang mimisnya itu ditahan oleh grendel ya. Jadi ketika grendelnya ini sudah aus, itu hati-hati ya,
karena ini juga sih agak rawan ya teman-teman untuk sub trigger, tapi yang lebih rawan itu untuk jenis yang seperti ini ya. Sebentar, yang lebih rawan itu seperti sub S, sub to ya, yang jenis si grendelnya itu dipencet seperti ini ya tuh. Ini yang rawan ya teman-teman, karena kalau si besi penahan ininya udah aus, ketika kita nembak si grenel ini suka mantul ya, atau suka mundur ke belakang. Saya juga kemarin mengalaminya ya, ketika saya nembak dan si grenel ini mundur ke belakang ya teman-teman, dan itu sangat berbahaya untuk mata ya teman-teman. Jadi bahaya untuk mata ya, jadi disayangkan kalau kita ininya sudah aus, kita menembak akan mengenai mata ya. Dan hati-hati ya untuk jenis-jenis grenel seperti ini, yang seperti sub trigger, sub S, sub Innova ya, itu kita harus berhati-hati ya untuk triggernya itu. Trigger si grenel, trigger Y. Jadi kita harus berhati-hati ya, takutnya ini mengenai wajah ataupun mata ya yang lebih bahaya. Beda halnya dengan Canon ya. Kalau Canon itu sistemnya sistem grenel ya, grenel tarik hammer ya. Jadi itu beda ya cerita ya teman-teman. Jadi kalau itu sudah pasti mengunci ya, itu tidak akan mengenai muka ya teman-teman. Beda halnya dengan yang uklik sekarang ini kan menggunakan sistem seperti ini ya tuh. Jadi kalau si penahan besinya sudah aus, itu disayangkan kena mata ya. Hati-hati ya teman-teman. Nah oke, itu tips yang keberapa ya, kelima kalau nggak saya salah, atau yang keempat. Nah terus apa lagi ya? Nah mungkin segitu ya teman-teman tipsnya ya. Ini saya bukan menggurui teman-teman ya, tapi saya lebih ke sharing dan membagikan pengalaman ya yang saya rasakan ketika menggunakan unit uklik, supaya bisa bermanfaat juga ya teman-teman. Untuk teman-teman yang pemula, yang baru mengenal senapan angin, masih awam juga ya, jadi kita bisa ada ada kewaspadaan ya dalam menggunakan unit ini ya. Dan juga untuk selanjutnya ketika menembak ya, jadi kita kalau menembak, untuk poin yang ke selanjutnya ya, ini nggak tahu poin yang ke tips yang keempat, tips yang kelima atau yang keenam ya, ini saya lupa tidak menghitung ya. Untuk tips yang sekarang ini yang keempat, kelima atau yang keenam, itu ketika nembak itu jangan datar ya. Jadi takutnya itu kita mengenai seseorang ya ketika nembak, jadi kita jangan seperti ini ya. Jadi takutnya itu di depan kita itu tidak disengaja ada orang ya. Kita harus lihat-lihat dulu kalau kita ingin menembak ya. Kalau kita sudah pastikan itu tidak ada orang, baru bisa ya teman-teman. Tapi tidak disarankan untuk menembak lurus ya. Nah, tidak disarankan untuk menembak seperti ini. Disarankan untuk menembak ke atas, kalau ingin menembak tupai burung ke atas ya. Jadi kalau di atas itu kecil kemungkinan ada orang ya. Kalau datar itu kan bisa aja ada seseorang yang lagi jalan ya. Itu yang sangat berbahaya ya, takut kena orang ya teman-teman. Untuk tips yang sekarang itu, kita tidak boleh menembak lurus ya, kecuali ketika di lapangan tembak itu boleh ya, karena sudah dipastikan tidak ada orang. Kalau kita sedang berburu itu tidak disarankan ya kita nembak lurus, karena ditakutkan ada orang ya. Jadi kalau ada buruan yang lurus, kita jangan menembak saja ya teman-teman, takutnya itu kena orang ya. Dan pastikan juga tidak ada orang di tempatnya itu ya, baru kita bisa menembak. Nah seperti itu ya teman-teman. Dan
tips yang selanjutnya ketika kita sudah menembak, ini tips yang ke-6 atau yang ke-7 ya, tidak menghitung saya. Ketika sudah kita ini sudah kosong ya, barusan saya tembakin anginnya doang karena saya tidak isi mimis ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah berburu misalkan ya, sudah pulang berburu, senapan anginnya ini kosong dari angin, kita pompa saja sekali ya, sekali pompa, kita simpan saja di rak senapan ya. Jadi kita kalau menyimpan itu minimal 1 pompa ya, supaya apa? Supaya si seal dalam pipa tabung kapsulnya itu tetap berfungsi ya. Jadi kalau tidak ada angin nantinya mengerut, ketika mengerut itu akan gembos ya teman-teman. Jadi kita pompa saja 1, terus kita simpan ya untuk keawetan unit itu ya teman-teman, untuk teman-teman pemula. Nah, dan juga apa ya, dan juga hati-hati untuk teman-teman ya, untuk memasukkan mimis ya, jangan sampai itu terbalik. Kalau terbalik itu harus dikeluarin ya teman-teman. Kalau dipaksain nantinya si mimisnya hancur, larasnya juga hancur, arurnya ya bisa acak-acakan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman tipsnya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula ya. Ini dikhususkan untuk pemula ya, karena kalau sudah senior pasti sudah tahu lah ya teman-teman untuk cara menggunakan unit senapan angin yang baik dan benar ya. Itu tips dari saya ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula ya. Nantikan video saya selanjutnya. Salam satu hobi, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.